Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Udah lumayan lama ya aku gak upload video pembahasan materi. Nah, di pembahasan materi kali ini aku bakal lanjutin dulu materi jarak, waktu, dan kecepatan part 2. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, kalian bisa cek di kolom di bawah, ataupun nanti kalian bisa klik di atas ini. Nanti aku bakal cantumin ya. Oke, langsung aja ya kita bahas ke materinya. Nah, sebelum kita bahas ke part 2-nya, di sini aku mau mengulas dulu sedikit pembahasan di part 1-nya biar kalian bisa inget-inget lagi ya. Nah, di sini ada rumus segitiga yang akan memudahkan kalian dalam proses pengerjaan materi jarak, waktu, dan kecepatan. Di sini ada jarak yang disimbolkan dengan J, kecepatan disimbolkan dengan K, dan waktu disimbolkan dengan W. Kemudian, di sini ada garis putih horizontal dan garis putih vertikal. Maksudnya apa sih? Nah, garis vertikal ini bisa kita artikan sebagai perkalian dan garis horizontal bisa kita artikan sebagai lambang dari pembagian. Nah, langsung aja nih kita misalin kalau kita mencari jarak, nah kita tutup jaraknya, tinggal tersisa K dan W. Garis yang membatasinya adalah garis vertikal. Nah, garis vertikal ini tadi melambangkan lambang perkalian. Jadi, jika dicari jarak, maka kecepatan dikali dengan waktu. Kemudian, jika kita mencari kecepatan, kita tutup aja dulu nih kecepatannya, tinggal tersisa J dan W. Nah, garis yang membatasinya itu garis horizontal. Garis horizontal di sini dilambangkan dengan lambang pembagian. Maka apabila ditanyakan kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Dan yang terakhir, jika kita mencari waktu, kita tutup waktunya, tinggal tersisa jarak dan kecepatan. Garis yang membatasinya adalah garis horizontal, yaitu pembagian. Nah, berarti jika ditanyakan waktu, berarti jarak dibagi dengan kecepatan. Gimana? Udah mulai inget ya? Oke, langsung kita ke materi pembahasan part 2-nya. Nah, di sini ada materi berpapasan nih. Nah, materi berpapasan ini terbagi menjadi dua. Ada berpapasan dengan waktu berangkat yang sama dan berpapasan dengan waktu berangkat yang tidak sama. Sekarang aku bakal jelasin dulu berpapasan dengan waktu berangkat yang sama. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Andi naik mobil dari Semarang ke Jakarta dengan kecepatan 60 km per jam. Pada waktu yang sama, Rara berangkat dari Jakarta ke Semarang dengan kecepatan 40 km per jam. Jika jarak antara Semarang dan Jakarta adalah 250 km dan mereka berangkat pada pukul 8, maka yang pertama ditanyakan pukul berapa mereka berpapasan. Kemudian yang kedua, pada jarak berapa dari Semarang mereka berpapasan. Di sini ada ilustrasinya ya. Mobil biru ini adalah si Andi yang berangkat dari Semarang ke Jakarta. Kemudian mobil merah ini adalah mobil Rara yang berangkat dari Jakarta menuju Semarang. Mereka sama-sama berangkat pukul 8, yang membedakan adalah kecepatan mereka, di mana Andi kecepatannya 60 km per jam sedangkan Rara adalah 40 km per jam. Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama untuk langkah pengerjaannya, di sini kita kerjain yang soal pertama dulu. Soal yang pertama adalah yang ditanyakan pukul berapa mereka berpapasan. Nah, apabila kita mencari waktu, tadi adalah jarak dibagi kecepatan. Karena yang ditanyakan waktu berpapasan Andi dan Rara, maka kecepatannya kita jumlahin dulu nih. Andi kan kecepatannya 60, sedangkan Rara kecepatannya 40. Jadi total kecepatannya adalah 100. Kemudian jarak dari Semarang ke Jakarta adalah 250. Nah, baru kita hitung. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. 250 dibagi 100, maka hasilnya 2,5 jam. Nah, mereka akan berpapasan pukul 8 ditambah 2,5 jam sama dengan 10.30. Kemudian, pertanyaan nomor 2, jarak bertemu dari Semarang. Nah, untuk jarak bertemu ini, bila yang ditanyakan dari A atau dari Semarang, maka jarak sama dengan kecepatan A dikali dengan waktu. Nah, apabila dicarinya dari Rara, dari B, maka jarak
jaraknya sama dengan kecepatan si B atau Rara dikali dengan waktu. Sini kita cari jarak bertemu dari Semarang. Andi ya. Berarti kecepatan Andi itu 60. Nah, waktunya itu tadi 2,5 jam. Berarti 60 dikali 2,5 sama dengan 150 km. Kalau kita ditanyakan jarak bertemu dari Rara, kita juga bisa hitung nih. Kecepatan B-nya, kecepatan Raranya 40. Dikali waktunya 2,5 berarti 100 km per jam. Berarti mereka bertemu di jarak 100 km dari Jakarta. Nah, kita lanjut ke materi berpapasan dengan waktu berangkat yang tidak sama. Nah, di sini kita langsung ke contoh lagi. Andi naik mobil dari Semarang ke Jakarta dengan kecepatan 40 km per jam. Kemudian 30 menit setelah Andi berkendara, Rara berangkat dari Jakarta ke Semarang dengan kecepatan 50 km per jam. Jika jarak antara Jakarta dan Semarang adalah 65 km dan Andi berangkat dari Semarang pukul 7, maka pukul berapa mereka berpapasan dan pada kilometer keberapa dari kota Jakarta mereka bertemu. Di sini ada ilustrasinya lagi. Nah, ini mobil biru itu Andi, mobil merah itu Rara. Nah, Andi berangkat dari Semarang pukul 7, sedangkan Rara berarti 30 menit setelah Andi berkendara, berarti pukul 7.30. Nah, di sini ada ilustrasinya. Di sini Andi udah mulai berkendara dari pukul 7. Nah, setelah Andi berkendara 30 menit, yaitu tepatnya pukul 7.30, Rara juga berangkat dari Jakarta ke Semarang dengan kecepatan 50 km nih. Nah, jadi gimana nih caranya? Kita langsung aja ya ke pembahasannya. Nah, di sini kita cari waktunya dulu ya. Di sini kita cari pukul berapa mereka berpapasan. Langkah pengerjaannya, yang pertama kita harus mencari dulu jarak yang telah ditempuh oleh si A ini. A ini adalah orang pertama. Nah, cara mencarinya yaitu jarak itu, jika kita mencari jarak berarti kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatan Andi ini adalah 40 dikali 0,5 sama dengan 20 km. Lanjut, kita harus mencari sisa jarak yang belum ditempuh. Nah, cara mencarinya yaitu jarak yang ditempuh dikurangi jarak yang sudah ditempuh. Nah, jaraknya adalah 65 km. Nah, Andi sudah menempuh 20 km, berarti sisa jaraknya tinggal 45 km. Kemudian, mencari jumlah kecepatan. Nah, kecepatan Andi adalah 40 dan kecepatan Rara adalah 50. Jadi, totalnya 90. Kemudian, untuk mencari waktu berpapasan adalah jarak dibagi jumlah kecepatan. Nah, jaraknya tadi berapa? Jaraknya adalah tinggal tersisa 45. Nah, jumlah kecepatannya adalah 90. Jadi, mereka akan berpapasan setelah 30 menit dari waktu mereka berangkat bersama. Nah, mereka berangkat barengnya itu mulai berkendara dari jam 7.30. Maka jam 7.30 ditambah 30 menit. Maka mereka berpapasan pada pukul 8. Kemudian, soal nomor 2, pada kilometer keberapa dari kota Semarang mereka akan bertemu. Nah, kita ingat kembali cara mencari jarak itu kecepatan dikali waktu. Nah, karena di sini ditanyakan jarak bertemu dari kota Semarang, berarti kita harus mencari kecepatan seseorang yang berangkat dari Semarang, yaitu Andi. Nah, Andi kecepatannya adalah 40 km per jam. Kemudian kita kalikan dengan waktunya adalah 0,5 jam atau 30 menit, kemudian ditambah 20 km. Kenapa ditambah 20 km? Karena Andi berangkat lebih awal. Jadi setelah 30 menit itu Andi menempuh jarak 20 km. Nah, dari situ baru Rara berangkat. Makanya harus ditambah dengan jarak yang sudah ditempuh oleh Andi, maka adalah 40 km. Jadi mereka akan bertemu pada jarak ke 40 km dari Semarang. Nah, kalau kita ditanyakannya jarak dari Jakarta, sama saja ya, kita tinggal mencari kecepatan seseorang dari Jakarta, berarti Rara kemudian dikali 0,5. Nah, kalau dari Rara sendiri, kita tidak usah tambahkan 20 km karena Rara di sini tidak berangkat lebih awal. Selanjutnya kita ke contoh soal susul menyusul. Nah, di sini contohnya Ari naik mobil dari Jogja ke Semarang
Ia berangkat pukul 7 dengan kecepatan 40 km per jam. Kemudian, Doni menyusul dengan kecepatan 60 km per jam pukul 7.45. Beberapa Doni menyusul Ari. Kita ingat, jadi Ari ini berangkat lebih dulu. Nah, setelah 45 menit Ari berangkat dari Jogja, barulah Doni menyusul dari Jogja juga dengan kecepatan yang lebih tinggi dari Ari. Nah, pukul berapa Doni menyusul Ari? Untuk penyelesaiannya sendiri, yang pertama langkah-langkahnya kita harus menentukan selisih berangkatnya dulu. Nah, selisih berangkatnya itu jam 7.45 dikurangi jam 7. Jadi selisihnya 45 menit atau 3/4 jam. Kemudian, cara yang kedua kita harus mencari jarak yang sudah ditempuh oleh Ari. Cara mencari jarak yang sudah ditempuh adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya adalah 40 km per jam, kemudian waktunya 3/4 jam atau 45 menit, jadi jarak yang sudah ditempuhnya adalah 30 km. Kemudian mencari selisih kecepatan antara Ari dan Doni. Nah, kecepatannya Doni adalah 60, sedangkan Ari 40, berarti selisihnya 20 km per jam. Selanjutnya, lama di jalan. Nah, cara mencari lama di jalan ini, jarak yang telah ditempuh dibagi dengan selisih kecepatan. Nah, tadi jarak yang sudah ditempuh oleh Ari ini adalah 30 km. Kemudian, selisih kecepatannya adalah 20 km. Berarti lama di jalannya adalah 1,5 jam atau 1 jam 30 menit. Nah, yang terakhir, pukul berapa Doni menyusul Ari? Caranya adalah dengan menambahkan waktu berangkat Doni ditambah lama di jalan. Waktu berangkat Doni tadi pukul 7.45 ya. Kemudian lama di jalan adalah 1 jam 30 menit. Kita tambahkan, maka Doni akan menyusul Ari pada pukul 9.15. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus kalian ingat. Ini akan membantu kalian saat kalian nanti tiba-tiba lupa mengenai rumus yang telah diajarkan. Yang pertama, materi berpapasan. Mau itu berpapasan dengan waktu yang sama ataupun berpapasan dengan waktu berangkat yang tidak sama, saat kita akan membaginya dengan kecepatan, materi berpapasan ini kecepatannya harus selalu dijumlahkan, kecepatan A dan kecepatan B. Sedangkan dalam materi susul menyusul, saat kita akan membaginya dengan kecepatan, kecepatannya itu selalu dikurangkan. Kecepatan A dikurangi kecepatan B ataupun kecepatan B dikurangi kecepatan A. Nah, sekian dulu untuk pembahasan materi jarak waktu dan kecepatan part 2. Untuk mengasah pemahaman kalian, di sini sudah disediakan latihan soal yang bisa kalian coba. Pembahasannya nanti akan segera kakak buatkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.